as a customers kayak I would like to buy this one gitu. Dan menurut gue it's totally worth it gitu. Welcome to HVT Air Management YouTube channel. HVT Farms, kenalin gue namanya Alexander. Sekarang gue ingin memberikan kalian review seputar air purifier yang tentunya mungkin kalian belum tahu banyak ya. Yaitu di kanan gue ini namanya Smart Air Purifier. Jadi kalau kalian tahu dan mungkin kalian udah ngikutin juga di sebelum video-video sebelumnya, kita juga udah pernah dari YouTube channel HVT Air Management untuk mereview salah satu purifier dari Smart Air namanya SQR. Dan kali ini gue pengen banget ngejelasin ataupun memberikan kalian review sedikit aja apa sih tuh Smart Air dan Blast Mini, salah satu produk yang pengen gue review ini seperti apa dalamnya. Dan kita pasti juga bongkar dan nanti gue paling jelasin sedikit secara detail ya, yang mungkin kita semua gampang untuk kita mengerti lah ya istilahnya. Karena gue sendiri juga orang awam nih. Gue bukan orang yang ngerti banget soal soal kualitas udara yang secara spesifik gitu loh. Oke, mungkin daripada basa-basi, gue langsung ngasih tahu aja ke kalian. Oke, mungkin gue matiin dulu. Jadi ini adalah salah satu purifier yang gue mau review hari ini, namanya Blast Mini. Nah, Blast Mini ini adalah salah satu produk yang memang dikeluarkan oleh Smart Air dan dibawa oleh HVT Air Management di Indonesia. Dan Blast Mini ini adalah kategori yang gue bisa bilang dia mid class ya. Artinya secara spesifik dia itu yang tidak terlalu besar, sedang aja levelnya karena memang untuk ruangan yang nggak terlalu besar juga. Tapi untuk kualitas dari purifiernya sendiri itu menurut gue kuat banget, artinya compact. Compact itu artinya apa ya? Ya solid lah ya, atau robust gitu bahasanya. Oke, mungkin gue bisa review dari penampilan dulu ya, dari luar ya. Sebelum kita ngecek ke dalam, gue bisa ngeliat dari luar ya. Kalau mungkin kalian biasanya ngelihat seperti beberapa brand yang memikirkan soal estetika ataupun soal efisiensi, bukan efisiensi tapi dari estetika ataupun keindahan dari purifier. Cuman yang gue lihat di sini adalah pertama kali, gue cabut dulu. Jadi yang pertama kali gue lihat langsung dari Blast Mini ini adalah tipe industrial banget. Jadi gue ngerasa kayak kalau memang ini tipikal yang mungkin lebih common ya, dan maksudnya ya biasa aja sih kalau dulu dari ini ya, dari sisi desain ya, gue nggak akan meninggi-ninggikan juga. Tapi ini lebih ke industrial banget. Nah, cuman yang gue suka adalah di sini dia punya roda di bawahnya. Dan gue mau move ini kemanapun dalam satu ruangan, dan gue mau misalnya pindahin dari ruang tamu, terus misalnya gue pindahin ke ruang makan, apalagi gue mau pindahin ke kamar gue pribadi, kayak menurut gue lebih gampang sih. Sometimes kita kan kayak merasa ribet gitu ya penggunaan purifier, kayak gue pakai di mana nih gitu kan, atau misalnya siang gue mau pakai di ruang tamu, atau misalnya malam-malam gue mau pasang lagi di kamar gue, atau misalnya lagi banyak tamu keluarga, apalagi gue orang Batak, banyak banget kan kalau hari Sabtu Minggu datang ke rumah saudara segala macem, gue pasti pindahin nih. Lebih gampang gue pindahin, ini dari kamar gue pindahin misalnya dari kamar gue sana, ruangan sana, terus gue pindahin juga ke ruang tamu. Nah, kayak menurut gue itu sih lebih yang memberikan sisi efisiensi ya dalam perpindahan, atau gue memindahkan purifier gue ini dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebetulnya intinya itu aja sih, gue nggak ngelihat yang kayak terlalu banyak gimmick ya, artinya ya udah simple as purifier gitu. Tapi nanti akan gue jelasin lebih lengkapnya apa yang gue maksud no gimmick dan sesimpel apa yang gue udah jelasin. So dari segi desain, let's say ya kalian bisa inilah kasih poin ya. Tapi kalau dari gue ya, kalau gue dari sisi desain doang paling ya 7 atau 7,5. Ya lu mau kasih desain tambah-tambahan cat-cat lain, ya itu sebebas lu. Tapi ini bahan besi. Artinya apa? Lu misalnya kayak ini harus hati-hati ya, lu memindahkan barang ini jangan sampai lu kena orang ataupun kena barang-barang berharga lu, karena ini bener-bener bahannya kuat. Nah, yang gue maksud kuat artinya dari materialnya sendiri, menurut gue kalaupun memang ada terbentur dari barang lain ataupun misalnya ada barang tumpahan ataupun
kayak semacam barang lain lah ya yang memang bisa ngeniban ini, kayaknya ini masih tetap kuat deh dari Pondes itu. Kalau lo bisa dengar, ini full besi banget materialnya. Jadi yang gue bisa jamin adalah kalau mungkin bukan hanya gue secara pribadi, tapi bapak-bapak atau ibu-ibu juga yang pengen beli semacam air purifier, material di luarnya juga perlu harus diperhatikan ya, karena artinya ya itu untuk demi kelangsungan ataupun keberlangsungan si purifier ini, biar dia tidak rusak dari fisiknya dan tetap bisa digunakan gitu. Oke, daripada gue basa-basi lagi, untuk dari material itu aja menurut gue ya, dari luar penampilan luar menurut gue biasa aja. Nah, di sini di belakang ini yang gue perhatikan kalian, tadi kan depan seperti ini ya. Depan seperti ini nanti posisi udaranya tuh keluar, posisi udara keluar. Nah, udara masuknya tuh dari sini. Nah, ini udara masuknya. Nah, sebetulnya kalau gue bisa bilang ya, penyaringan air purifier, gue bisa ngeliat beberapa produk ya. Banyak lah produk yang ya bisa, let's say banyak produk yang ya, untuk penyaringannya yang gue bilang mungkin kurang maksimal ya sometimes. Nah, kalau yang gue bisa bilang ini lebih maksimal, artinya dia di dalam pre-filter, ini namanya pre-filter, ini namanya pre-filter. Jadi pre-filter ini gunanya adalah, gue bisa buka nggak ya? Ntar dulu. Oke. Bisa tarik. Oke. Bisa gue tarik ya. Jadi ini ada kayak semacam knopnya gitu. Mungkin nanti kamera bisa tunjukin. Ada knopnya di atas, itu untuk ngunci si pre-filternya itu bisa dikeluarin atau enggak. Nah, bagian pertama yang dari si Smart Air Blast Mini ini yaitu pre-filter. Nah, apa sih gunanya pre-filter ini? Nah, sebetulnya pre-filter ini gunanya adalah dia untuk menyaring beberapa partikel yang lebih besar lagi. Mungkin kalau penggunaannya let's say lah, lu taruh atau misalnya bapak atau ibu sekalian tempatkan di ruang tamu, di ruang kamar, dalam waktu kurun sebulan atau 2 bulan itu sudah ada pasti permukaan debu ya. Mungkin nanti bisa dikasih lihat bagaimana permukaan debunya kalau memang udah sekitar 3 minggu, 4 bulan atau sebulan, nanti dia akan membentuk sebuah lingkaran permukaan debunya. Kenapa membentuk sebuah lingkaran? Karena, ini gue buka aja, sorry, oh kok kayak keras gitu ya, sebentar kok, apa yang ada nyangkut ya, oke, nggak, ini intinya gini, kalau misalnya nanti bisa di zoom sama kamera, di sini ada fan-nya lingkaran gitu. Nah, lingkaran fan-nya inilah yang dia menyaring udara dari belakang, terus dia akan mengeluarkannya dari luar. Nah, tapi semua itu disaring dulu dengan pre-filter ini. Sorry, gue tadi megang, jadi gue rada bersin. Jadi udaranya itu akan disaring juga dari belakang, dan fan-nya itu dia berbentuk lingkaran seperti itu. Dan kalau misalnya gue lihat, dia punya mungkin diameternya besar ya. Artinya bener-bener real kipas yang kayak lu pasang-pasang di rumah. Dan menurut gue daya kipasnya itu atau airflow-nya yang biasa kita sebut sebagai dalam istilah air purifier itu sangat-sangat cukup kuat. Nanti gue jelasin berapa airflow-nya, juga berapa namanya clean air delivery rate-nya. Nah, mungkin itu bagian awalnya di belakang pre-filter. Nah, gue pengen jelasin sekarang di dalamnya seperti apa. Lu lihat tadi gue buka ini aja gampang banget. Jadi nggak ada butuh obeng, nggak ada butuh baut, nggak butuh ada semacam tang yang lu harus pakai biasanya kan. Ini bener-bener gampang banget, tinggal lu copot. Sometimes kita sebagai pembeli, gue pun secara pribadi gue sama bokap kebetulan ada penyakit paru-paru dan butuh purifier. Sometimes kita merasa kayak susah kalau misalnya mau ganti HEPA filter atau karbon gitu kan, karena udah kayak ada bautnya lah, udah ada semacam obengnya. Tapi yang lu lihat tadi, gue gampang banget ngelepasinnya. Dan inilah penampakan di dalamnya si Blast Mini. Yang gue bilang ini kipasnya. Jadi kipasnya itu dia menarik. Ini alat listrik kipas ini kalau gue pegang masih panas ya. Tadi gue baru nyalain soalnya. Jadi kipasnya itu menarik dari belakang tadi, posisi ini, dari posisi ini. Oke, ditarik. Terus kipasnya itu menarik terus dikeluarin dari sini. Nah, di dalamnya ini ada HEPA filter. Ini ada HEPA filternya. Nah, sebetulnya gini, kalau HEPA filter
ini bagi kalian ya, jangan langsung menyentuh HEPA filter terus lu pegang mata atau pegang hidung, karena disinilah semua tertangkap seperti partikelnya, patogen, alergen, bakteri ataupun virus. Jadi gue pun nanti habis ini gue cuci tangan dan gue nggak langsung pegang hidung ataupun mata. Ya ini jadi HEPA filternya. Nah HEPA filternya si Blast Mini ini HEPA filter level 13. Nah dia punya efisiensi hingga 99,95%. Jadi efisiensinya sangat tinggi dan mampu untuk menangkal virus sampai 0,3 mikron ataupun sampai 0,1 mikron. Nah, kenapa gue sampai jelasin sedetail itu? Karena risetnya virus ataupun yang sedang ada sekarang ini COVID, SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-19, itu menurut riset ya, dia punya semacam ukuran 0 sampai 0,1 mikron. Nah, efisiensi dari HEPA filter ini untuk menyaring virus itu sangat-sangat tinggi kemungkinannya. Dan apa namanya dari HEPA filter sendiri definisinya memang high efficiency particle air gitu loh. Jadi benar-benar memfilter sampai tingkat partikel yang sangat kecil. Nah, sebetulnya di dalam Blast Mini sendiri ini harusnya ada carbon filter ya. Tapi gue waktu itu mesen nggak pakai carbon filter. Jadi carbon filter yang sebetulnya itu dia satu set ya sebenarnya. Cuman gue waktu itu mesen nggak pakai carbon filter. Tapi kalau lu bisa lu cek di beberapa e-commerce-nya mereka, mereka sekarang udah langsung pasang dengan carbon filternya mereka. Nah, kalau yang gue pesen itu nggak ada carbon filter. Nah, gunanya itu carbon filter apa sih? Carbon filter itu gunanya untuk menangkap beberapa atau menyaring beberapa smoke atau gas yang benar-benar tuh bisa mengganggu paru-paru ataupun saluran pernapasan. Semacam kayak dia menyaring udara-udara yang berbau berbahaya kimiawi, cat, terus ada misalnya istilahnya lagi adalah VOC. VOC itu volatile organic compound. Biasanya itu yang dihasilin kayak gue di rumah tuh punya beberapa furniture yang seperti meja, terus misalnya seperti untuk hiasan seperti bunga kayak gini, dia tuh mengeluarkan beberapa gas yang namanya tuh VOC, volatile organic compound, termasuk juga ada salah satu lagi namanya formaldehyde. Formaldehyde itu juga dikeluarkan dari beberapa kusen, meja, pintu. Nah, di Indonesia nih, mungkin kalian banyak yang nggak tahu, di Indonesia itu masih banyak beberapa properti atau furniture yang memakai bahan cat tidak sesuai standar kesehatan. Ya, perihalnya memang karena lebih murah aja sih sebetulnya. Tapi, aduh, hidung gue mulai gatel. Sorry. Jadi intinya adalah, purifier itu sebetulnya sesimpel itu loh. Gue pengen ngejelasin kenapa gue ada pemikiran kenapa ada pemikiran gue pengen memilih si Smart Air ini. Nah, gue banyak banget, kayak gue banyak juga riset dan gue banyak banget juga baca-baca soal penggunaan air purifier mana sih yang sebetulnya sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Nah, ini kita udah ngomongin soal detect spesifikasi ya. Nah, menurut gue gini sih, penggunaan purifier tuh lu harus sesuaikan dengan kualitas udara ruangan yang pertama. Apakah kualitas udara ruangan lu tuh sebenarnya udah bagus ataupun sirkulasinya kurang. Terus lu harus sesuaikan juga dengan kayak room size mana sih yang memang menjadi kapasitas ya untuk si purifier yang akan lu gunakan gitu loh. Nah, ini sih tips untuk terlebih ya untuk mungkin kalangan bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang memang ingin beli purifier. Yang pertama banget yang harus kalian perhatikan ya untuk membeli purifier itu, kalian tuh harus memastikan level HEPA filternya. Apa sih dan kenapa sih harus kita perhatikan? Sekarang begini, kalian mungkin nggak ada yang tahu, tetapi kalau secara risetnya, polusi udara di dalam ruangan itu sangat-sangat lebih berbahaya dibandingkan di luar. Kenapa? Karena sometimes kita, kayak gue tinggal di apartemen tuh nggak ada sirkulasi udara sama sekali. Ya, mungkin ada kayak semacam exhaust, tapi kalau memang kayak di situ udah ada orang berkerumun, lu nggak bisa nih namanya mengatur kayak, lu harus tetap pakai masker, apalagi kayak keluarga segala macam. Nah, purifier ini difungsikan sebetulnya sebagai HEPA filternya itu untuk menyaring partikel udara bakteri atau virus. Nah, itu gunanya dia.
Jadi kalau misalnya kayak size hall ruangan gue ini let's say kayak 50 meter persegi gitu. Nah, kayak ruang tamu gue nih selonjoran dari sampai belakang itu sampai dapur itu sekitar 50 meter persegi contohnya. Kayak 40 deh, 40 lebih kecil. Gue milih purifier yang kayak coverage areanya sampai mana ya? Karena dia mempengaruhi dari throw rate dari si kipas ini. Jadi kipas ini bisa sampai mana jaraknya supaya dia udara itu bakal balik lagi ke belakang ini untuk di filter lagi. Itu yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dari HEPA filternya. Kalau HEPA filternya HEPA level 13, gue sesuaiin karena sebenarnya bisa ya. HEPA filter 95% cocok kalau di rumah. Cuman kalau 13 itu kenapa gue pilih HEPA filter 13 karena lebih gue sesuaiin untuk kayak kalau misalnya ada orang tamu dan kayak lebih banyak keluarga. Jadi lebih efisiensi lebih tinggi. Dan juga gue milih coverage areanya kalau untuk Blast Mini bisa sampai 85 meter persegi. Nah, kalau 85 meter persegi, ya itu sebenarnya lebih sih di ruangan gue. Ada satu hal lagi yang harus kalian perhatikan, khususnya untuk para orang tua yang pengen membeli purifier, yaitu namanya Clean Air Delivery Rate. Nah, Clean Air Delivery Rate ini penting banget, atau biasanya kita sebut dengan CADR purifier. Blast Mini punya CADR sampai 585, hampir 600 lah, 600 meter kubik per jam. Artinya apa? Kalau misalnya size hall ruangan gue, bisa misalnya let's say 60 meter kubik. 60 meter kubik dibagi sama CADR purifiernya 600. 600 dibagi 60. 600 dibagi 60, 10 meter kubik per jam atau 10 per jam. Nah, 10 meter kubik per jam ini namanya adalah air change per hour. Jadi, clean air delivery rate ini dibagi dengan room size dari ruangan lo, itu menghasilkan namanya itu air change per hour. Air change per hour gue misalnya, tadi gue bilang, ruangan gue 60 meter kubik, CADR dari purifier Blast Mini 600, hampir 600, itu bisa sampai, let's say, 10 air change per hour per jam. Artinya apa? Pergantian udara di dalam ruangan gue itu bisa 10 kali. Yang mana dalam Harvard Research Business Health itu sangat sehat. Dan padahal idealnya memang sebetulnya 6 ya. Jadi kalau misalnya 600 mungkin let's say ruangan lu size-nya sampai 100 meter kubik. Oke, dari Blast Mini berarti bisa menyumbangkan semacam 6 air change per hour. Nah, itu sudah sangat cukup ideal. Nah, itu lo harus perhatiin CADR-nya untuk, apalagi terlebih untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya khususnya ya, yang mana sangat concern dengan kualitas udara dalam ruangan. Itu 6 kali pergantian udara dalam satu ruangan, dan itu sangat ideal menurut Harvard. Sebetulnya kalau 4 pun sudah bagus kalau di dalam rumah, apalagi hanya keluarga pribadi ya. Jadi kalau gua, karena ada keluarga gue, ada biasanya orang tua yang tadi gue bilang, bokap gua, dan biasa Sabtu Minggu orang Batak udah pasti rame, artinya ini gue sangat butuhin banget. And then yang perlu lu harus perhatiin adalah dari semuanya itu, mereka harus punya lab tested. Oke, gue share aja sama lu. Blast Mini sendiri itu dia punya lab tested 2. Yang pertama dari California, untuk air cleaner, khusus air cleaner, research-nya gue udah pernah lihat. Terus yang kedua itu ILEC MRA. Nah, apa sih yang maksud gue kenapa harus laboratory tested gitu atau harus lab test? Nah, si purifier ini punya komponen seperti yang tadi gue bilang, HEPA, karbon, terus dia punya semacam CADR-nya atau Clean Air Delivery Rate-nya. Terus yang ketiga itu ada coverage area atau room size-nya itu. Mereka tuh harus memiliki semacam uji di laboratorium. Nah, kalau sudah melakukan uji, artinya sudah memiliki kredibilitas tentunya, dan sudah pasti memiliki tingkat validitas yang tinggi. Artinya kalau memang terjadinya kesalahan dalam informasi itu, kita bisa namanya ya kita bisa klaim gitu. Tapi setahu gua ya, kalau kalian mau beli purifier, kalau memang udah lab tested, artinya apalagi verified ya, menurut gua sih udah sangat kredibel gitu loh dari risetnya. Nah, menurut gue sih itu ya, so far yang kalau dari Blast Mini. Nah, kenapa gue bilang Blast Mini itu nggak ada gimmick? Oke, gue share sedikit lagi
sometimes kita mikir kayak, oh UV yang kayak mahal, purifier yang mahal kayak ada UV-nya, ada ionizer-nya atau stereonizer-nya. Mereka itu sometimes they have the higher prices from better than this gitu. Jadi ya they have some higher prices rather than this one. Kenapa gue bilang bisa begitu? Ya itu salah satu sometimes marketing strategi, dan gue nggak pernah bisa menyalahkan itu karena itu ya strategi marketing pendekatan orang lah gitu loh. Nah, gue bilang ini kenapa no gimmick? Pada dasarnya purifier itu hanya dua komponen kok, kayak fan-nya sendiri dan HEPA filternya sendiri. Karbonnya itu sebagai pendukung supaya udara dalam ruangan itu nggak berbau aneh dan nggak memiliki gas-gas berbahaya aja yang bisa dihirup sama kita gitu loh. Nah, HEPA filter udah memiliki efisiensi yang sangat-sangat tinggi. HEPA filter 11 pun yang 95% itu juga cukup tinggi gitu loh. Nggak ada masalahnya, nggak mempengaruhi kayak, oh 95% rendah nih, 99, gue pilih Blast Mini dibandingkan SQR. Menurut gue sih nggak ada bedanya ya, karena tetap memiliki efisiensi tinggi. Dan itu gue bilang, tergantung lo pemakaiannya di mana. Kalau gue pemakaiannya di sini biasanya di ruang tamu. Kalau misalnya SQR mungkin pemakaiannya lebih kayak ke kamar pribadi atau ruang yang memang cakupannya lebih kecil, coverage area-nya. Jadi menurut gue untuk Blast Mini khususnya dari Smart Air sendiri, mereka memang campaign-nya ya no gimmicks for air purifier and zero ozone. Nah, bagi yang kalian nggak tahu, ozon itu sangat-sangat akan memberikan dampak kepada saluran pernafasan khususnya paru-paru. Nah, dampaknya itu tidak akan terasa dalam kayak let's say 6 bulan gitu. Dia akan memberikan dampak 10 tahun. That's why gue sebagai punya bokap gue yang punya penyakit pernapasan paru-paru, gue sangat-sangat concern banget dengan hal itu, dan gue nggak mau sampai itu memberikan efek gitu, efek samping. Makanya gue sangat-sangat menolak penggunaan dari ionizer, stereonizer, apapun itu yang memberikan efek samping dan bisa menghasilkan ozon. Purifier menurut gue cukup untuk HEPA, dan lu harus perhatiin yang tadi gue bilang clean air delivery rate ya. Jadi menurut gue Blast Mini dengan clean air delivery rate sampai 600 itu menurut gue sudah sangat bagus. Dan satu lagi, dia punya desibel udaranya sangat-sangat rendah. Nanti mungkin gue nyalain dulu, coba sebentar, gue nyalain dulu. Tadi gue sengaja copot. Oke. Nih, gue nyalain ya. Ini mode 1. Jadi dia mechanical on off-nya mechanical, nggak kayak semacam lu pakai Google Voice atau Alexa yang kayak turn on, nggak. Dia mechanical hanya standar. Nah, ini sudah menyala. Dengar suaranya? Ini pertama. Ini gue nyalain yang kedua. Oke, segini ya. Ini yang ketiga. Oke. Jadi menurut gue gini sih, desibel yang dimiliki sama dia tuh juga cukup kecil ya. Kalau lu tadi dipakai pertama mungkin kayak nyaris-nyaris nggak kedengeran gitu suaranya. Nah, gue ngelihat memang dari katalog ya, perbandingannya dia punya desibel tuh sampai 53 atau 55 ya desibel, atau 56, gue kurang tahu, coba sekitar segitulah ya. Nah, desibel yang dimiliki si Blast Mini ini itu mendekati kayak low conversation dan juga rainfall. Artinya small rainfall. Jadi benar-benar kayak nggak mengganggu banget saat lu aktivitas di rumah, ataupun lu lagi meeting di kantor, itu benar-benar nggak mengganggu banget kok. Ditempatin di ruang meeting, atau di ruang tamu, atau misalnya di ruang hall yang lumayan sedang ukurannya, menurut gue nggak mengganggu sih, sama sekali nggak mengganggu. Ini kondisinya kalau udah nyala turn on. Ini pertama, ya kan yang gue bilang. Ini kedua, yang ketiga memang sedikit kedengeran ya. Fan-nya tinggi gue bilang. Tuh, fan-nya tinggi banget. Ini kenapa gue bilang compact artinya benar-benar solid, dari segi dari segi fungsi benar-benar kelihatan banget, kerasa banget. Lu punya udara yang lebih bagus lagi dengan airflow yang tinggi, yang gue bilang 600 meter kubik per jam. HEPA-nya lu lihat sendiri tadi, HEPA-nya besar banget. Tadi kan gue kasih lihat bagian HEPA filternya besar banget. Sebenarnya tadi ada carbon filternya di belakang HEPA-nya biasanya, tapi tadi gue pesen yang nggak ada karbonnya.
Tapi kalian sekarang kalau bisa udah pesen di e-commerce mereka udah ada gitu. Oke, jadi kalau price mungkin nanti kalian bisa lihat di e-commerce-nya, tapi menurut gua dengan price dia dan kualitas yang diberikan dia, menurut gua is totally worth it gitu. Gua tahu air purifier tuh bukan barang primer, kayak kita sangat butuh banget. Ini memang kayak menurut gua kelas menengah ke atas, mohon maaf ya. Tapi saat lu memang concern dengan kualitas udara, saat lu concern dengan kondisi kesehatan lu, terutama untuk pernafasan, this kind of something that is really important and is totally worth it gitu menurut gua. As a customers, kayak I would like to buy this one gitu. Dan menurut gua it's totally worth it gitu. Lifespan dari HEPA-nya pun menurut gua sangat-sangat lama ya, hampir setahun gitu. Dan lu penggunaan kalau misalnya di rumah, let's say lah, di rumah oke, mungkin hampir 24 hours, tapi saat lu menggunakan di meeting room ataupun saat penggunaan di hall, ya menurut gua sih lebih lama ya, lifespan bisa lama karena lu nggak mungkin 24 hours juga, makanya paling 8 jam dalam satu hari. Mungkin itu aja sedikit review gua untuk Blast Mini. Mungkin ada detail-detail yang bisa kalian juga bisa share atau komen juga, apa sih yang memang kurang dan apa yang pengen kalian tanya, bisa kalian nanti tanyakan di kolom komentar. So that's it guys, itu aja dari gua untuk memberikan review sedikit soal Blast Mini. I think this is one the compact and the most strong and the most worth it air purifier I've ever seen gitu. Dan itu ya you should try this ya. Kalau misalnya kalian memang care ya yang tadi gue bilang gitu loh, untuk kualitas udara. Oke, thank you aja. Mungkin itu aja sedikit dari gue. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.